Oke, halo semuanya. Kali ini saya sudah tebarin kartu Belanda saya dan saya sudah pilih ya. Sudah saya buka supaya mempersingkat waktu ya. Untuk kamu Sio Kerbau di bulan Desember 2020, kita lihat sama-sama ya apa yang akan terjadi sama kamu. Kalau seandainya cocok berarti ini energi kamu yang ketarik, kalau enggak berarti bukan. Ini general energi orang banyak. Jadi sudah dipastikan tidak akan semuanya bisa cocok. Sio boleh sama tapi belum tentu energi kamu yang ketarik. Jika kamu mau benar-benar energi kamu yang saya tarik, aura kamu yang saya lihat, silahkan personal reading dengan saya, kontak WA saya yang baru 0877 8055 1041. Nanti ada Monica ya, keponakan saya yang akan membalas pesan kalian. Saya tekankan di sini, saya akan memberi jadwal setelah kalian mengirim bukti transfer ke rekening saya. Kita mulai sama-sama ya. Kita lihat kartu pertama ya. Ada kartu rider, kartu orang berkuda. Jadi agak berbeda sedikit ya. Tebaran kartu Belanda, posisi kartu pertama ada di tengah-tengah ya, tidak di sebelah kiri atau sebelah kanan. Oke. Kartu rider sebenarnya ini positif ya, kalau untuk usaha, untuk pekerjaan ya, saya melihat mungkin akan ada hal baik yang datang tiba-tiba yang membuat kamu bersemangat lagi untuk melakukan pekerjaan ataupun bisnis kamu ya. Yang kemarin mungkin ada kejadian yang membuat kamu ya sedikit ibaratnya tidak nyaman gitu ya. Bisa jadi usaha kamu berjalannya tidak sesuai harapan kamu dan membuat kamu terburu-buru mengambil keputusan ya. Ini kartu arit, ini tajam, berarti ada hal yang terjadi kemarin secara tiba-tiba dan membuat kamu sedikit ya panik lah ya, istilahnya tergesa-gesa dan kamu merasa waduh, ini kok seperti ini ya, di luar dari prediksi kamu ya. Lihat di sini ada kartu arit bermirror dengan kartu bangau. Kartu bangau sangat-sangat positif, kartu perubahan ya. Kalau kamu berharap ada perubahan ya di akhir tahun ini, bisa jadi ini awal dari semua yang, kalau kamu memulai sesuatu ini awal yang tepat, istilahnya seperti itu ya. Kejadian yang mungkin tidak menyenangkan kemarin gitu ya, mungkin memang harus terjadi dan memang harus diputuskan gitu ya. Kamu mengambil keputusan yang tergesa-gesa itu sebenarnya saya rasa itu yang terbaik ya, supaya kamu bisa mendapatkan hal baru lagi gitu ya. Di balik kejadian yang tidak mengenakan, di balik kejadian yang membuat kita sedih, kecewa atau merasa frustasi atau merasa rugi gitu ya, saya rasa proses yang memang harus dilalui ya. Alam semesta tahu apa yang terbaik untuk kita ya. Ini keputusan yang benar yang saya lihat ya, karena di kartu bermirrornya kartu bangau, jadi di kartu masa depan kartu bagus ya, ini masa lalu. Oke. Kartu bangau lambang dari kesuburan, lambang dari perpindahan. Kalau memang harus berpindah keluar kota atau keluar negeri ya, nyebrang lautan sekalipun, kenapa nggak coba? Kamu harus percaya diri di sini ya. Kamu berharap ada perubahan kan? Perubahan itu akan datang ketika kamu yakin, ketika kamu pede, ketika kamu ibarat kata tuh energinya positif gitu. Jangan takut untuk melangkah, jangan takut untuk mencoba hal baru ya, supaya perubahan hidup yang kamu harapkan, entah perubahan dalam finansial ya, dalam bisnis, dalam pekerjaan, itu bisa kamu dapatkan di sini. Lihat di sini kartu menara. Kartu menara saya merasakan bisa jadi ini energi yang kamu rasakan, kamu merasa sendiri gitu ya. Kamu merasa ada batasan gitu ya. Ingin bergerak tapi nggak tahu harus mulai dari mana. Nah, inilah ya yang kata-kata tepatnya, kamu ingin memulai sesuatu tapi bingung, saya harus mulai dari mana ya. Oke. Lihat ini
Kartu menara bermirror dengan kartu garden. Garden itu tempat orang berkumpul. Ini lihat, kalau kamu lagi sukanya berdiam diri gitu ya, sukanya merenung, sukanya menarik diri dari lingkungan, coba di akhir tahun untuk membuka lembaran baru, membuka diri ya, kembali jadi orang yang percaya diri, yang ceria gitu ya, kumpul lagi dengan teman-teman, kumpul lagi dengan ya ibarat kata tuh lingkungan gitu ya. Karena tidak ada hal yang nggak mungkin jalan itu terbuka dari orang-orang yang ada di lingkungan kamu. Ini garden ya, entah reuni ya, entah ada seminar, entah ada pesta, entah ada perkumpulan apa, ikut aja ya. Peluang itu bisa datang dari mana aja. Jadi kamu harus membuka diri. Menara perasaan yang lonely, perasaan yang merasa sendiri gitu ya. Ketika kamu membutuhkan pertolongan, kamu merasa nggak ada yang bisa tolong kamu, seperti itu. Tapi kalau melihat kartu rider ini, saya yakin kamu orang yang pintar. Kamu orang yang ibaratnya kalau kamu fokus dengan apa yang kamu kerjakan, saya yakin hal baik banyak yang bisa kamu dapatkan. Ya. Jadi jangan trauma dengan kegagalan, jangan trauma dengan hal yang menyakitkan kemarin ya. Ya namanya orang bekerja, mungkin diputus hubungan kerja, ya itu wajar aja. Berarti karma kita di tempat kerja yang sekarang ya sudah habis. Intinya seperti itu aja. Jadi tidak usah menyalahkan orang, tidak usah menyalahkan keadaan gitu ya. Memang proses ya sebatas ini, ya udah, berarti saya bekerja di sini ya habis masanya ya, habis karma saya di sini gitu. Jadi kalau kamu di PHK atau kamu di ibaratnya diberi posisi yang tidak kamu inginkan gitu ya, dan mendapatkan penghasilan berkurang ya, ya memang itu proses yang harus kamu jalanin gitu ya, nggak perlu kita ngeluh gitu. Oke? Saya melihat di balik kejadian yang tidak mengenakan ini malah akan mendapatkan hal yang lebih baik lagi ya. Kartu bangau, lambang kesuburan. Ini kalau orang yang berumah tangga sepertinya, kalau kamu mengharapkan kehamilan, ini bisa, ini lambang kesuburan ya. Dan kalau kamu usaha ya, saya melihat ya, usaha kamu bisa bangkit lagi, usaha kamu bisa ibaratnya kembali ada greget lagi istilahnya. Kalau kemarin mungkin agak mati suri atau tidak berjalan sesuai harapan, tapi di akhir tahun akan kebuka itu. Jadi jangan malas gitu, jangan takut untuk mencoba sesuatu, karena ketika kita kehilangan sesuatu berarti kita ada peluang untuk mendapatkan sesuatu lagi. Itu aja. Hidup ini kan berputar, roda. Saatnya kita di bawah ya nggak usah kita ngeluh gitu. Ya udah, ini proses hidup saya. Roda ini berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Oke? Jadi kalau untuk rezeki, saya melihat ya di akhir tahun peluang rezeki kamu bagus kok, ini kesuburan. Berarti apapun yang kamu kerjakan akan ada hasil. Oke, dan ada peluang kamu pindah kerja atau pindah tempat usaha ya, atau kamu mendapatkan posisi yang bagus di sini ya. Itu. Setelah kehilangan kerja, bisa jadi kamu dapat kerja yang lebih bagus lagi. Ya. Kartu ini yang jelek. Hati-hati, jangan sampai salah paham sama orang ya, jangan sampai terpancing emosi, karena kartu arit ini kan tajam, bisa melukai diri kamu juga orang lain. Hati-hati mengeluarkan kata-kata kasar, karena kalau udah keluar nggak bisa kita tarik lagi. Oke? Dilatih kesabaran, mungkin setiap orang pasti mengalami itu. Jadi nggak perlu berkecil hati ketika kamu kehilangan pekerjaan, kehilangan bisnis yang nggak berjalan, ya nggak usah sedih gitu ya. Saya yakin akhir tahun ini bisa membawa hal baik untuk kamu ya, memulai hal baru ya. Kalau untuk rumah tangga, mungkin kamu harus hilangkan karakter kamu, sifat kamu yang nggak suka dikekang gitu ya. Yang namanya orang berumah tangga ya, kalau pasangan sedikit protect sama kamu, yaitu bentuk kasih sayang dia gitu ya. Saya melihat kamu orang yang menyukai kebebasan, dalam arti kata kamu tuh kalau mau melakukan apapun
ya seenak kamu gitu ya. Makanya kadang timbul pertengkaran dalam rumah tangga kamu. Ya, kamu orang yang biasa melakukan hal yang kamu mau gitu ya. Ketika kamu udah berumah tangga ya harus bisa menyesuaikan diri juga. Ya, dan lihat di sini. Harus lebih terbuka dengan pasangan ya, gitu. Sesekali ngajak pasangan untuk makan malam atau ada waktu berdua gitu ya, supaya tidak salah paham gitu ya. Dan untuk rezeki dalam rumah tangga oke, nggak ada masalah ya. Di akhir tahun rezeki ada aja ya. Ini kartu Bango bagus, kartu kesuburan ya. Akan ada hasil apapun yang kamu kerjakan. Dan untuk kamu yang single atau single parent, hati-hati ya. Ada pria yang berkuda gitu ya. Hati-hati, orang seperti ini susah untuk berkomitmen ya. Jadi datang dan pergi sesuka hati dia. Jangan main hati ya. Dan saya melihat ada peluang kamu bertemu dengan dia dan kamu merasa energinya kuat sama orang ini gitu. Dan hati-hati, bisa jadi dia mungkin udah berkeluarga gitu ya. Jadi selidikin dulu sebelum terlanjur jauh hubungan ya. Dan ingat, ibarat kata tuh gini, pengalaman yang dulu mungkin kamu bercerai atau berpisah gitu ya, jadikan ibaratnya pelajaran hidup dan membuat kamu lebih berhati-hati lagi ya. Jadi cari jodoh itu bukan karena main hatinya aja, tapi mikir gitu ya, apa dia yang terbaik buat saya gitu ya. Gagal 1-2 kali, saya rasa kalau sampai ketiga kali bukan lagi ibaratnya gimana ya, itu kebodohan istilahnya. Kalau kita married sekali cerai, 2 kali cerai, ketiga kali cerai lagi, itu perlu mengoreksi diri kita. Apa yang salah sama diri kita ya. Oke, takdir itu di tangan kita. Mau nikah sekali 2 kali, sebenarnya itu ada di dalam diri kita sendiri gitu ya. Kalau menyalahkan takdir, oh udah takdir saya nikahnya berulang-ulang, itu maunya kamu ya. Oke, saya rasa ini aja ya, nggak perlu panjang lebar, dan ambil hal positifnya aja ya. Tetap ketika mengambil keputusan, bukan berarti dari hasil reading yang kamu dengar sekarang ya, apapun keputusan dalam hidup kamu kembali ke diri kamu. Anggap ini hanya sebuah wejangan aja ya. Bagi kamu yang mau daftar untuk prediksi tahun baru 2021, silahkan daftar. Daftar ke ponakan saya Monica, nanti namanya dicatat. Hasil readingnya mulai malam pergantian tahun saya baru kirim ya, sesuai dengan nomor urut. Jadi ada ritual yang saya lakukan setiap akhir tahun, baru saya menerawang gitu ya. Ada puasa juga, jadi nggak bisa secepat yang kalian inginkan, jadi ngantri gitu ya. Hasilnya nanti saya kirim gitu ya. Tapi kalau untuk kamu yang mau konsultasi biasa, bukan prediksi tahun 2021, silakan. Kalau mau daftar sampai akhir November masih bisa pakai biaya yang lama ya, 1,5. Nah, awal Desember semua sudah pakai biaya baru, yaitu 2 juta. Oke? Lebih baik di setiap video saya katakan biaya konsultasi dengan Jemponda. Jadi kalau memang merasa energinya tidak keberatan ya silahkan hubungi. Tapi kalau merasa berat jangan hubungi WA ya. Jemponda ya. Jangan memaksakan. Segala sesuatu itu tergantung jodoh. Kalau kamu berjodoh dengan saya, pasti energinya akan kita akan saling tarik gitu ya. Kalau enggak ya berarti memang nggak ada karma baik, nggak ada jodoh konsultasi dengan saya. Itu aja ya, simple. Kadang-kadang ada yang bilang kemahalan, ya sudah, jangan lakukan, jangan paksakan. Oke, terima kasih banyak. Salam damai dari saya. Namaste, Namo Buddhaya. Bye, thank you.